Saya ada tamu jadi nggak bisa kemana-mana barusan. Jadi mohon maaf baru bisa gabung. Teman-teman, minggu yang lalu saya meminta ada yang bisa menyampaikan hal-hal yang diidentifikasi sebagaimana yang sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Mau siapa? Coba. Saya Pak, boleh coba Pak? Ya, ayo. Ayo. Sudah ini Pak, screen-nya Pak? Sudah ada. Halo? Ayo teman-teman kita diskusikan ya peta masalah yang akan disampaikan oleh kawan Anda, Buyung Firmansyah. Silakan, Buyung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bertemu lagi di Zoom meeting. Di sini saya akan mempresentasikan peta masalah penelitian yang sudah saya buat pada semester 2 yang lalu. Ini saya lanjutkan, kemudian dikemas dengan konsep sederhana peta masalah yang sudah Bapak kemarin buat juga. Ini formatnya sama. Yang pertama, dimensi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang saya ambil adalah pembelajaran menulis ilmiah. Ini jadi fokus dari proposal penelitian yang saya buat, pembelajaran menulis ilmiah. Kemudian permasalahan dan latar masalah. Yang pertama, saya menemukan masalah yaitu asesmen yang dilakukan oleh guru hanya dilakukan pada saat tertentu. Ini khususnya dalam pembelajaran menulis ilmiah. Jadi banyak guru yang melakukan asesmen hanya pada tahap akhir. Contohnya ketika seorang siswa ditugaskan untuk membuat karya tulis ilmiah, nah guru lebih memfokuskan kepada hasil akhir dari tulisan tersebut, sedangkan proses pembuatannya itu seperti luput masuk ke dalam penilaian. Ini permasalahan yang pertama. Yang kedua, yang saya temukan permasalahannya adalah gejala umum pada hambatan dalam menulis ilmiah adalah pengembangan gagasan. Nah ini sering ditemukan dari siswa, sering ditemukan pada siswa bagaimana mereka kesulitan untuk mengembangkan gagasan. Mungkin di sini tidak hanya siswa, bahkan mahasiswa juga sering mengalami kendala ini atau hambatan ini dalam menulis ilmiah. Yang ketiga, belum tersedianya alat asesmen menulis ilmiah yang memadai. Nah, tiga masalah ini sebetulnya saya ambil dari pengalaman mengajar kurang lebih 7 bulan waktu itu di satu sekolah di Tangerang Selatan. Di sini kondisinya anak-anak kelas 12 punya tugas untuk membuat karya tulis ilmiah sebagai syarat kelulusan mereka. Nah, saya melihat tiga permasalahan ini. Yang ketiga adalah belum tersedianya alat asesmen menulis. Jadi, di sekolah tersebut hanya tersedia pedoman penulisan, dan itu pun jika saya nilai belum tingkat keterbacaannya mungkin masih rendah, belum mudah dimengerti oleh para siswa buku pedoman tersebut. Nah, sedangkan alat asesmennya itu tidak ada, mungkin bukan tidak ada maksudnya, hanya pada tahap akhir saja. Tetapi ketika mereka diminta bimbingan, nah pas bimbingan itu tidak ada
apa sih yang dinilai dari mereka itu tidak tertulis atau tidak ada format khususnya. Nah, dari permasalahan tersebut, saya bisa melihat latar masalah. Yang pertama itu, guru kesulitan untuk melakukan asesmen karena kurangnya kemampuan dalam menilai. Nah, ini juga gagasan ini atau kalimat ini ada atau dimuat oleh beberapa artikel. Jadi artinya masih banyak guru yang kesulitan dalam mengakses pekerjaan siswa karena kurangnya kemampuan dalam menilai. Yang kedua, latar masalahnya menulis merupakan kompetensi berbahasa yang paling akhir dikuasai dan itu sulit. Ini saya kutip juga dari buku Nurgiantoro. Nah, hal ini mungkin membuat hambatan seperti pengembangan gagasan dalam menulis itu menjadi satu kendala umum. Karena memang menulis bukan pekerjaan yang mudah. Dan yang ketiga adalah terbatasnya sumber daya manusia dan waktu. Artinya di sini ketika alat asesmen menulis belum memadai, belum tersedia, di sini latar masalahnya adalah terbatasnya sumber daya manusia. Artinya mungkin artinya di sini guru tersebut belum bisa membuat atau bisa namun tidak cukup waktunya karena membuat alat asesmen tidak mudah dan pekerjaan guru pun tidak sedikit. Jadi di sini latar masalahnya adalah terbatasnya sumber daya manusia dan waktu. Kemudian solusi teoretis. Ini mohon maaf Bapak, saya agak bingung juga untuk membedakan solusi teoretis dan solusi praktis. Saya coba tulis saja di sini, nanti dikomentari sama Bapak dan teman-teman. Di sini solusi teoretisnya pengembangan asesmen autentik menulis ilmiah berbasis habits of mind. Nah, ini juga kalimat ini juga yang menjadi judul dari proposal penelitian saya. Jadi saya ingin mengembangkan satu asesmen autentik, seperangkat asesmen autentik dalam menulis ilmiah, dalam pembelajaran menulis ilmiah berbasis habits of mind. Nah, di sini saya memilih atau menggunakan konsep habits of mind karena keterampilan menulis ilmiah sangat erat kaitannya dengan kebiasaan berpikir. Jadi saya kira ini relevan untuk dijadikan basis dalam membuat pengembangan asesmen autentik menulis ilmiah. Nah, kemudian solusi praktis, saya melihat di sini karena guru tadi di dalam permasalahan guru hanya melakukan penilaian pada waktu tertentu saja, maka solusi praktisnya adalah guru tersebut perlu menggunakan asesmen autentik dalam pembelajaran menulis ilmiah. Dalam hal ini, asesmen autentik diartikan sebagai penilaian proses sekaligus hasil. Jadi, lebih komprehensif. Yang kedua, karena tadi dalam permasalahan ditemukan bahwa kendala umum dalam menulis ilmiah adalah terletak pada pengembangan gagasan, maka saya melihat solusi praktisnya adalah kita perlu menggunakan konsep habits of mind dalam pembelajaran menulis ilmiah. Ini solusi teoretis dan solusi praktis. Jadi dari peta masalah yang sudah saya buat, saya memberikan judul atau membuat judul proposal penelitian itu pengembangan asesmen autentik menulis ilmiah berbasis habits of mind atau yang sudah ada pada solusi teoretis tersebut. Demikian presentasi dari saya.
Saya ada beberapa pertanyaan, Bapak. Mungkin dikembalikan terlebih dahulu ke Bapak. Terima kasih. Ya, makasih Bu Yung. Teman-teman, paling tidak kita dapat informasi lah beberapa hal ya. Walaupun tadi tidak dibicarakan sih sebetulnya persoalannya. Saya sih sebetulnya mungkin Bu Yung langsung fokus ke persoalan yang akan diangkat untuk tesis ya. Jadi tidak mengembangkan atau tidak terlalu kesana kemari mencari persoalan yang sesungguhnya terjadi pada penulisan karya ilmiah ya, pada menulis karya ilmiah. Tetapi ini juga sudah memberikan gambaran sedikit ya. Tetapi sebetulnya yang saya harapkan teman-teman berkelana dulu saja gitu ya. Jadi misalnya persoalan di dalam karya tulis ilmiah itu apa saja, mulai dari input gagasan misalnya ya, Bung ya. Mulai dari input, sebetulnya karya tulis ilmiah itu istilahnya mungkin yang paling pas itu bukan gagasan ya, tetapi identifikasi persoalan, misalnya identifikasi masalah. Karena basis karya tulis ilmiah itu kan persoalannya. Nah, jadi kemampuan mengidentifikasi persoalan misalnya. Kemudian kemampuan merumuskan masalah atau persoalan. Misalnya itu kedua ya. Yang ketiga baru mengembangkan tulisan. Gitu ya, itu persoalannya. Berikutnya misalnya menyusun laporan. Saya tidak tahu, nanti diidentifikasi coba Bu Yung ya. Menyusun laporan. Berikutnya setelah menyusun laporan, baru persoalannya ada di guru. Itu persoalan yang ada di para siswa atau mahasiswa ya, yang tadi itu, yang tadi saya sebutkan. Kemudian baru persoalannya yang ada di guru. Yang di guru misalnya satu yang tadi disebutkan, menilai karya ilmiah, satu masalahnya. Tapi yang kedua misalnya bagaimana menjadi model penulisan karya ilmiah. Ya, gurunya juga bisa tidak jadi model. Jadi menilai itu kan itu sudah karyanya ada, kemudian dievaluasi. Tetapi teman-teman proses pembelajarannya juga apakah itu masih bermasalah atau tidak. Nah, kalau Anda mengembara dulu, ya nggak apa-apa, agak kesana kemari juga. Jadi jangan fokus ke satu titik misalnya, itu jauh akan lebih memungkinkan Anda mendapatkan banyak informasi ya tentang persoalan yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah. Mungkin bisa 10, bisa 20 atau mungkin lebih. Nah, baru setelah itu oleh Anda dikerucutkan yang berkaitan dari sekian persoalan itu yang berkait dengan tesis Anda yang mana. Gitu ya, baru berkaitan dengan evaluasi. Nah, saya mau tanya dulu, yang Anda maksud dengan penilaian otentik itu yang bagaimana, Bu Yung, pemahamannya? Ya, yang saya pahami secara sederhana bahwa penilaian autentik itu penilaian yang real atau yang apa namanya dari awal sampai dengan akhir begitu Pak. Jadi ada semuanya dinilai. Tidak misalnya sejenis dengan ujian, misalnya ujian tengah semester itu bagian dari penilaian autentik. Namun penilaian autentik tidak sebatas pada ujian tengah semester misalnya. Jadi penilaiannya lebih komprehensif. Otentik ya. Memang ada banyak yang memahami. Kalau saya sih memahaminya agak sederhana. Penilaian otentik itu penilaian yang benar-benar berbasis pada karya anak gitu ya. Jadi
Itu otentik ya. Bentuknya bisa jadi memang pretest outpost, tapi sebetulnya penilaian otentik itu harusnya penilaian yang komprehensif terkait dengan kompetensi anak ya. Misalnya salah satu yang menurut saya dianggap komprehensif itu adalah portofolio ya. Itu lebih otentik portofolio itu, teman-teman. Nah, penilaian karya tulis ilmiah ini sebetulnya adalah penilaian portofolio ya. Nah, tetapi portofolionya kalau hanya didasarkan pada karya anak, itu portofolio yang akhir sebetulnya. Jadi portofolionya harusnya ini kita diskusi aja ya, masuk ke sini. Portofolionya harus masuk, teman-teman, sejak anak itu mengidentifikasi persoalan, gitu ya. Jadi kalau Anda mau melakukan penilaian otentik, itu sejak awal, ketika anak memulai karya tulis ilmiah dari mulai mengidentifikasi persoalan, itu sebenarnya sudah ada penilaian otentik. Misalnya dalam bentuk angket atau pemantauan atau observasi, misalnya itu bisa dilakukan oleh guru. Misalnya apakah anak A, anak B, atau C, atau D, dan seterusnya, itu termasuk yang dia memiliki kemampuan baik dalam mengidentifikasi masalah, atau dia sulit. Jangan-jangan, Bujung, saya sebetulnya, kalau asumsi saya, ini baru asumsi ya, jangan-jangan kalau persoalannya ada di siswa, yang mungkin harus diselesaikan lebih awal adalah kemampuan mengidentifikasi persoalan. Mana yang layak diangkat menjadi karya tulis, mana yang tidak. Itu biasanya yang agak susah. Ya, termasuk Anda kan, sekarang itu kebingungan membuat tesis itu sebetulnya karena tidak mudahnya mengidentifikasi persoalan kan. Yep. Anda kan bukan orang yang tidak punya masalah Anda itu kan banyak, ya teman-teman. Ya, bahkan mungkin dari bangun tidur sampai tidur lagi itu masalah aja terus. Ya, ada di rumah masalah, keluar dari rumah masalah kan gitu. Bisa jadi begitu kan ya. Yep. Tapi kan tidak semua masalah bisa diteliti. Kalau pergi ke masjid, sandal hilang gitu kan. Nah, itu kan bukan masalah dalam pengertian penelitian kan. Anda nggak harus diukur semua jamaah kakinya ini sebesar apa kan, tidak bisa. Gitu ya. Jadi mengidentifikasi masalah itu kan adalah karena dia memahami apa yang dimaksud masalah di dalam penelitian kan begitu ya teman-teman. Jadi harus mengacunya pada penelitian itu. Jadi masalah itu harus masalah penelitian. Nah, saya sekalian diskusi ya, sorry ya kalau saya masuk, bukan mematahkan hasil. Anda kan udah ngontrak metodologi penelitiannya, udah mastery lah, udah pada selesai. Nah, tapi saya ingin masuk dikit. Teman-teman, sebuah masalah itu diidentifikasi menjadi masalah penelitian itu kan ada syaratnya ya. Bahwa ini masalah penelitian, ini bukan masalah penelitian. Tadi kan sandal hilang di masjid kan bukan masalah penelitian. Ya, itu masalah betul bagi yang hilangnya. Atau masalah bagi ketua DKM-nya karena harus mengganti kan gitu. Nah, sandal itu. Tetapi kan tidak harus dilakukan penelitian kan? Dilakukanlah penelitian siapa yang kakinya jebrag atau dihubungkan hilangnya sendal dengan jebragnya kaki misalnya, kan tidak begitu. Karena tidak harus diteliti kan begitu. Nah, tapi ada masalah yang dia tidak selesai kalau tidak diteliti. Tidak ditemukan, maksudnya bukan tidak selesai. Tidak ditemukan solusinya kalau tidak diteliti. Misalnya kayak begini, teman-teman. Apakah kemampuan menulis karya ilmiah anak berkait misalnya dengan kebiasaan membaca atau tidak? Nah, itu nggak bisa Anda hanya lihat wajah anak-anak. Ini wajah yang kayak gini, itu pasti berhubungan. Wajah kayak gini, tidak, kan nggak bisa begitu kan?
Itu harus diteliti. Jadi saya bisa sederhanakan, teman-teman. Yang dimaksud dengan masalah penelitian itu adalah masalah yang kalau tidak diteliti, tidak ditemukan jawabannya. Ya. Jadi Anda tidak punya uang, tidak harus diteliti ya. Ya, karena jawabannya pasti ketemu tanpa dicari, diteliti juga kan itu. Atau uang Anda sudah menipis kan tidak, itu masalah, tapi bukan masalah penelitian. Kemudian dihubung-hubungkan dengan lebar dompet dengan banyak uang, kan nggak ada hubungannya, ya. Jadi bukan di sana letaknya. Jadi masalah itu adalah persoalan yang kalau tidak diteliti. Kenapa ini saya jelaskan, teman? Karena seringkali kita ini selalu berangkat, masalah itu adalah kesenjangan antara dasain dengan dasolen, antara harapan dengan kenyataan. Betul itu masalah, tetapi itu masalah umum. Ya. Hari ini orang lagi musim sepeda, Anda ingin sepeda yang dari kayu, yang di rumah ada sepeda yang dari besi misalnya. Itu juga masalah, sama. Karena harapan Anda tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, hampir selalu begitu. Kita ini kalau menyebut masalah. Tetapi coba sekarang lebih spesifik. Kalau teman-teman mengidentifikasi masalah. Jadi masalah itu adalah dalam penelitian adalah sesuatu yang kalau tidak diteliti tidak akan ditemukan jawabannya. Nah, oleh karena itu sangat simpel masalah dalam penelitian itu. Cek saja apakah masalah ini harus diteliti atau tidak. Nah, gitu. Nah, baik. Jadi saya kembali lagi. Nah, jadi persoalan menulis karya ilmiah itu, Bu Yung, itu ada di dua tempat paling tidak ya. Satu ada di siswa, yang kedua ada di guru. Nah, Anda mau mengambil yang mana? Fokus persoalannya. Kalau asesmen adanya di guru. Berarti di gurunya, Pak? Ya, adanya di guru. Ya. Nah, oke. Nah, tadi Anda hati-hati juga nanti. Kalau gurunya saja masalah, apalagi anaknya. Gitu ya. Nanti anak-anak Anda akan tanya, Bu, kalau ibu aja bingung menilainya, gimana kami membuatnya? Tambah bingung lah gitu. Karena nilainya aja bingung kan. Gitu ya. Jadi ibu aja menilainya bingung. Terus karya ilmiah yang baik yang kami bisa ajarkan yang seperti apa kalau penilainya bingung? Mungkin ada anak yang kritis gitu maksud saya ya. Itu harus antisipasi saja. Karena sekarang anak-anak sekarang kan juga baca, banyak mendapatkan informasi. Jadi, oke, misalnya sekarang kita di gurunya. Ya. Di antara sekian banyak persoalan di guru itu adalah kemampuan asesmennya. Nah, tapi kalau mau asesmen yang autentik tadi, ya, kalau mau asesmen yang autentik tadi, itu harus dimulai sejak awal, Bu. Tetap ya. Jadi asesmen itu harus merekam seluruh aktivitas anak yang ya dalam melakukan karya ilmiah, dalam menulis karya ilmiah. Jadi mulai identifikasi persoalan, bagaimana anak itu merumuskan masalah. Setelah itu bagaimana dia kalau karena karya ilmiah harus bagaimana dia membaca sumber, bagaimana dia menuangkan masalah di dalam karya tulis, kemudian dia bagaimana menyusun karya tulis, mungkin juga bagaimana proses editingnya, gitu kan? Nah, baru masuk ke persoalan yang kita agak klasik gitu ya. Klasik itu misalnya begini. Kita kan selalu menilai karya ilmiah itu dari 3-4 sisi ya. Satu, bagaimana isinya. Yang kedua, bagaimana penyajiannya. Yang ketiga, bagaimana bahasanya, kan biasanya begitu ya. Nah itu yang klasiknya gitu, yang banyak dikutip orang. Tapi menurut saya kalau Anda mau melakukan pengembangan model, pengembangan evaluasi, itu coba, Bu Yung, saya sarankan, jadi Anda buat penilaian yang bisa memandu guru
sejak anak itu berproses dari awal. Ya. Jadi sejak berproses dari dia menemukan masalah, mengidentifikasi. Apakah cara pengidentifikasian masalahnya sudah benar enggak? Gitu. Jangan-jangan kayak begini misalnya, kesulitan anak itu karena sejak awal anak itu dia mengidentifikasi masalahnya aja udah salah misalnya. Jadi dia bukan berpikir, bukan menemukan, menentukan masalah, bukan diskusi. Tapi bisa jadi dia hanya lihat kawannya atau meniru yang sudah. Nah, teman-teman ketika menemukan judul untuk tesis merasa bermasalah tidak? Iya Pak, bermasalah Ya, Pak. Pak. Intan? Sulit. merasa bermasalah. Iya. Tetapi kalau teman-teman merasa bermasalah, solusinya jangan lihat tesis yang sudah. Kalau melihat tesis yang sudah, itu akan ada pola peniruan di pikiran teman-teman. Jangan-jangan yang disebut dengan habit mind oleh Buyung itu adalah kebiasaan meniru. Ya. Walaupun konsepnya bukan itu ya, Bukan, Buyung ya. Tetapi hati-hati jangan terjebak itu. Jadi jangan terjebak Anda itu ketika menemukan masalah rumit kesana kemari ini. Saya beri tips ya kalau Anda memang mau orisinal berpikirnya. Jadi gimana caranya menentukan masalah? Salah satunya itu Anda baca referensi. Jadi dan itu saya tidak sarankan baca tesis. Karena kalau Anda masuk baca tesis itu jadi jebakan Batman. Anda akan punya kecenderungan untuk meniru tesis yang sudah. Jadi baca referensi itu ada dua. Satu, hasil penelitian orang lain di jurnal. Jadi penelitian orang lainnya jangan di tesis, tapi di jurnal. Ya, di sana Anda akan berinteraksi dengan gagasan orang. Yang kedua, Anda baca buku. Ya, jadi hati-hati. Biasanya cara cepat Anda menyelesaikan masalah itu adalah nyari tesis orang lain. Kemudian di matematika, misalnya di MIPA, di mana gitu ya, supaya Anda tidak terlalu klasik atau tidak terlalu satu tipe dengan bahasa. Kemudian, wah kata Anda ini metode ini belum diteliti di bahasa, baru diteliti di matematika. Sembari Anda tidak lihat apakah itu nyambung, metode di bahasa atau metode di matematik, di eksak atau di mana. Karena itu metode pembelajaran, Anda kemudian berpikir, saya exercise saja untuk diterapkan di bahasa. Kemudian ditulis, dan kemudian Anda berargumentasi pada saat diuji. Pak, misalnya, kalau ditanya, bagaimana atau apa novelty-nya tesis Anda ini, proposal Anda ini, Anda jawab, misalnya, ini baru diteliti di MIPA. Di bahasa tidak ada, itu bukan novelty ya, itu mah kebetulan saja belum diteliti karena memang model pembelajaran itu banyaknya di MIPA misalnya. Nah itu hati-hati ya teman-teman, saya ini ngajak agak ideal ya, kecuali kalau Anda sudah masuk darurat itu lain lagi persoalannya ya, apapun bisa ditulis gitu ya. Tapi kan Anda baru semester 3 gitu, harus ideal dulu dong, nggak boleh tiba-tiba Pak saya udah mentok semester 3, mas semester 3 mentok kan gitu. Jadi caranya itu kalau saya menyarankan baca rujukan melalui artikel jurnal. Sekarang kan banyak ya teman-teman, Anda tinggal masuk ke Google Scholar aja ya, itu banyak sekali di sana, tulis saja topiknya yang Anda. Termasuk juga yang Anda misalnya assessment karya tulis ilmiah, itu banyak rujukan di sana. Biar juga Anda tahu orang lain sudah sampai di mana dan gagasannya gimana. Baru nanti setelah itu Anda betul-betul punya wawasan. Oh orang lain begini, ini begini, ini begini, begini.
Ya, kira-kira positioning saya di mana. Itu bisa seperti itu. Atau Anda baca buku-buku asesmen. Dan baca bukunya jangan hanya Nurgiantoro ya. Rasanya setiap mahasiswa, kalau bicara asesmen, Nurgiantoro lagi. Kebetulan yang dikutip Maksudnya bukan tidak boleh. ya. Kebanyakan itu. Makanya citasinya mungkin tinggi itu buku itu ya. Karena hal ini ditulis oleh semua mahasiswa. Memang kesalahan saya dan kawan-kawan yang lain sih tidak nulis buku asesmen gitu. Tapi maksud saya Anda coba cari lagi gitu maksud saya. Jangan hanya Nurgiantoro. Anda kan kalau bicara pengembangan pakai teori Bode Angel ya. Bode Engel kata Anda itu. Bode Angel itu, tetapi tiba-tiba kan Anda mulai ngambilnya dari Sukma Dinata misalnya. Nah, sementara bukunya juga ada kan, Anda tinggal fotokopi aja di fotokopian. Tinggal nukar ya. Nah, itu juga ada. Ya sedikit agak berkeringat untuk tes Anda kan tidak apa-apa gitu ya. Nah, baca teks bahasa Inggris, ngerti-ngerti. Kalau nggak begitu Anda tidak akan betul meresapi tesis Anda ini sebagai karya besar Anda. Jadi kalau Anda menganggap tesis Anda itu akan dijadikan karya besar Anda, ya Anda juga nulisnya juga harus berkeringat dong. Karena sesuatu yang Anda lampaui dengan kesulitan, dengan kepayahan, itu biasanya jauh lebih bermakna dalam hidup Anda itu. Daripada sesuatu yang sangat mudah. Nah, itu. Ya bukan berarti harus disulit-sulit, bukan maksud saya. Tapi lakukan secara maksimal. Kalau ada sumber yang pertama, kenapa Anda gunakan sumber kedua gitu? Toh Anda juga kan ingin yang pertama kan, nggak mau yang kedua, gitu kan? Nah jadi gunakan sumber yang pertama, the first resource, ya, resourcesnya yang pertama. Jadi walaupun, Pak itu dalam bahasa Inggris, ya nggak apa-apa dalam bahasa Inggris juga. Yang penting Anda mengerti aja. Kemudian oleh Anda diparafrasekan dan lain-lain. Dengan cara itu Anda akan punya pengalaman berinteraksi. Ada banyak orang yang bisa bahasa Inggris itu bukan karena kursus, tetapi karena menjadi penerjemah kata per kata, kemudian mengkonstruksi diri. Kan bahasa mah begitu. Bisa dilakukan. Apalagi Anda pernah belajar banyak lah tentang itu. Nah, jadi Buyung, kalau memang sudah fokus ke asesmen itu, ya saran saya. Jadi coba Anda rumuskan asesmen yang memang bisa mengcover dari sejak proses awal sampai karya itu hadir. Mungkin ada asesmen proses, ada asesmen akhir. Itu yang penting sekarang ini. Karena guru-guru itu lebih banyak melakukan penilaian di akhir, kata Anda tadi. Yang 4 atau 3 lah. Bagaimana penyajiannya, bagaimana bahasanya, bagaimana isinya, gitu kan. Nah, yang 4 komponen itu juga dari Nurgiantoro lagi gitu biasanya di sana. Jadi itu yang di akhir. Tapi bagi saya jauh lebih penting menulis itu by prosesnya seperti apa. Nah, jadi problematikanya justru di proses menurut saya. Jadi bagaimana anak itu punya kesulitan ini teman-teman seringkali mungkin juga masih mendapatkan persoalan. Nah, apa yang harus tampil di tabel dan apa yang harus dijelaskan dari tabel. Teman-teman, tabel itu kan fungsinya untuk menyingkat penjelasan ya. Sehingga penjelasan itu tampil lebih singkat. Tapi pada umumnya dari kita ini ketika menguraikan, dia menceritakan kembali apa yang ada di tabel. Berdasarkan tabel di atas, bla 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 disebut lagi ini sekian persen kan begitu ya.
Padahal sebetulnya bukan itu fungsi uraian dan tabel tuh. Jadi yang harus diuraikan itu adalah terjemahan dari data-data itu, bukan mengulang lagi yang sudah ditulis di tabel. Jadi kalau 70% itu apa artinya? Kalau 80% itu apa artinya? Begitu harusnya uraiannya itu. Nah, yang kayak begitu itu bagi anak-anak itu, Buyung susah itu. Nggak mudah tuh. Jangankan anak SMA, anak S2 juga susah ya. Gitu. Apalagi nanti terkait dengan komposisi karya ilmiah itu bukan pekerjaan yang gampang itu, teman-teman. Saya sekarang di kampus ini ya berkait dengan dosen juga. Kalau saya ngedit tulisan, teman-teman, saya jadi reviewer beberapa jurnal, ya, termasuk di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Ada jurnal komunikator, Pikomunisba. Itu saya mereview beberapa artikel minggu kemarin tuh. Aduh, berat betul gitu tulisannya itu. Ada yang masih nggak ngerti gitu, tulisan bukan atau non penelitian, tapi strukturnya struktur penelitian. Gitu. Kan itu artinya pemahaman terhadap struktur tulisan aja masih bermasalah. Nah, itu tuh dosen tuh, teman-teman. Walaupun nggak tahu di mana dosennya ya, karena namanya nggak dicantumkan. Masih begitu gitu maksud saya, apalagi anak-anak SMA. Jadi kalau mau konsentrasi itu bagus, silahkan. Karena kalau kita menilai, mengembangkan asesmennya, itu artinya, Buyung, kita juga harus mengembangkan pembelajarannya. Karena asesmen itu basisnya adalah pada aktivitas pembelajaran. Ya, oke. Teman-teman ada tanggapan? Itu apa terhadap apa yang disampaikan oleh kawan Anda tadi? Ada yang mirip? Tidak karya tulis ilmiah? Tidak ada yang sama? Tidak, Astri? Tidak, Tidak. Pak. Oke. Tidak ya. Pak, izin bertanya. Jadi kalau ada yang sama nggak apa-apa, topiknya sama. Tapi maksud saya nanti Anda view-nya atau sudut pandangnya yang beda. Sudut pandangnya yang beda. Anda tinggal mencari di sisi mana Anda bisa masuk. Misalnya kalau Buyung di asesmennya, Anda mungkin persoalannya ada di siswa. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan masalah menulis itu ada di guru, Anda saya anggap jujur gitu. Karena tidak banyak guru-guru yang mengakui bahwa persoalan pembelajaran itu ada di guru. Termasuk penilaian ya. Kebanyakan di murid aja, di siswa aja kan. Sehingga jarang guru-guru yang mau melakukan penilaian terhadap dirinya, terhadap guru. Nah, harusnya Buyung nanti karena pengembangan Anda juga coba lakukan itu, buat angket, buat observasi gitu ya, kepada para guru. Apakah mereka cukup memahami bagaimana cara menilai karya ilmiah? Gitu. Jadi apakah mereka punya format penilaian karya ilmiah sebagai guru gitu ya, yang standar? Itu juga bisa dicek sih sebetulnya ini mereka itu. Baik, silakan Buyung, ada komentar? Oh iya Pak, ini ada 2 pertanyaan Pak, karena masih belum paham terkait tulisan tadi. Yang pertama, yang tadi Bapak sampaikan, kita perlu membaca artikel, hasil artikel penelitian orang. Yang kedua, membaca buku. Nah, untuk membaca artikel jurnal, alhamdulillah waktu semester 2 dan sekarang masih terus membaca Pak. Namun yang menjadi persoalan saya itu, kita apa yang diambil dari artikel itu Pak. Jadi agak kesulitannya di sana. Kemudian artikel-artikel luar negeri
temanya itu sepertinya ya Pak ya, menurut saya agak jauh dari tesis-tesis yang biasa dibuat di kampus. Nah, jadi dari situ saya melihat kesusahan menariknya Pak untuk dijadikan apa namanya landasan untuk membuat tesis, tapi menurut saya sepertinya itu jauh misalnya terkait dengan asesmen eh, artikel-artikel internasional membahasnya sepertinya yang terlalu jauh begitu Pak. Nah ini yang saya kesulitan untuk mengambil data atau mengambil sumber dari artikel jurnal untuk disitasi. Nah yang kedua untuk membaca buku, apakah fungsi atau tujuan kita membaca buku itu untuk mendapatkan landasan teori untuk memecahkan masalah yang kita nanti temukan setelah membaca hasil-hasil penelitian orang, Pak. Iya. Pertanyaan, Pak. Mohon maaf. Nah, yang berikutnya, saya lupa. Oh, itu dulu, Pak. Iya, baik. Makasih. Nanti diingat lagi pertanyaan. Jadi, buat apa kita membaca artikel jurnal dan pada aspek mana kita mengambilnya ya? Jadi, pertama sih sebetulnya tujuan membaca artikel jurnal itu untuk mengetahui posisi riset kita. Ya, penelitian kita ini sebetulnya dalam dunia penelitian yang sebidang itu ada di mana? Jangan-jangan hanya ganti tempat gitu maksud saya. Ya, orang lain melakukan penelitian yang sama dan ganti tempat. Itu boleh sebetulnya. Cuman kalau hanya ganti tempat kebermanaannya menjadi lain. Gitu. Karena sebenarnya kan penelitian bahasa itu teman-teman tidak ada yang general. Apalagi penelitiannya hanya dilakukan di satu sekolah. Jadi kebanyakan penelitian itu penelitian case by case research saja, kasus per kasus research gitu. Jadi saya sebenarnya kalau ada yang melakukan penelitian di 3 sekolah, di 4 sekolah, kemudian mengatasnamakan kabupaten, tetap saja beda sih teman-teman. Karena penelitian di Bandung beda dengan penelitian di Lampung, di Riau misalnya ya, atau di mana. Jadi karakteristiknya beda. Di Bandung saja teman-teman, di SMA yang ada di kota misalnya berbeda dengan SMA yang agak ke pinggir. Swasta juga beda, swasta yang boarding misalnya ya, atau full day dengan swasta yang biasa beda. Jadi saya tidak berani sebetulnya mengeneralisasi, ya. Jadi kalaupun hanya beda tempat, misalnya, Pak saya mau bedakan aja tempat karena saya berkepentingan dengan sekolah tempat Anda mengabdi misalnya, tidak ada masalah. Kecuali penelitiannya di sensus. Nah, teman-teman, penelitian yang akurat itu adalah sensus. Sensus saja masih dianggap bermasalah ya sekarang. Nah, jadi kalau sudah main sampling, kalau sudah main ada populasi, kemudian ada sampling, itu kemungkinan problem di penyamplingan juga terjadi. Apalagi kalau Anda penelitiannya tidak menggunakan sampling, samplingnya misalnya purposive gitu ya, tidak sampling random misalnya, tidak dilakukan penghitungan. Teman-teman, sebetulnya kalau kita mau detail, kalau kita mau fair, sampling aja ada hitungannya. Selama ini kita tidak terlalu ketat di sana, jujur aja, orang bahasa itu. Karena saya juga belajar statistik dulu waktu belajar langsung dari suhunya ahli statistik ya. Di Indonesia itu ada beberapa orang hebat statistik. Itu nasib belajar statistik itu di kelas ngerti, begitu keluar dari pintu hilang semua. Jadi
iyalah begitu. Kalau bukan orang matematik ya kita ini, ya kita sadar aja lah, ya, sadar dan tahu diri gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu kita tidak terlalu kuat di persoalan metodologi seperti itu. Jadi kalau Anda ada perdebatan dengan teman-teman, nggak apa-apa, kita ngalah saja. Kapasitas kita bukan di sana. Ya, kekuatan kita itu adalah di deskripsi data, teman-teman. Karena kita orang bahasa. Nah, jadi kalau orang eksaknya nggak bisa ngomong, kita yang bisa ngomong deskripsi datanya. Nah, mungkin di penentuan sampling ya kayak gitu, itu kita tidak terlalu kuat, nggak apa-apa. Karena kan kalau kita kuat segalanya, kita nggak butuh orang lain. Nah, jadi saya balik lagi. Jadi yang pertama itu adalah itu posisi gagasan kita, posisi penelitian kita itu dibanding dengan penelitian yang lain itu di mana? Satu itu. Nah, yang kedua yang bisa kita peroleh dari artikel jurnal itu adalah hasil riset orang lain. Karena nanti di pembahasan bisa jadi judulnya sama, tempatnya beda, hasil risetnya jadi beda. Ya, hasil risetnya jadi beda. Nah, nanti Anda bisa tentukan riset di sini tentang ini kok beda artinya. Misalnya Anda mengembangkan otentik, kok otentik itu secara konsep kok bisa beda gitu. Bisa jadi kan? Konsepnya beda, hasilnya juga beda. Tempatnya beda misalnya. Misalnya bisa jadi kalau Anda membaca international journal misalnya, kok di Inggris yang disebut otentik assessment itu kok begini. Di tempat lain kok begini. Bisa jadi ada aliran-aliran di dalam assessment, itu juga bisa. Nah, jadi posisi kita, ya yang kedua itu, kita jadi tahu perbedaan-perbedaan itu karena hasil penelitiannya beda. Nah, yang ketiga, teman-teman, hasil penelitian orang lain itu untuk justifikasi penelitian kita. Nantinya, kebermanfaatannya. Jadi penelitian kita itu nanti apakah tambah kuat atau penelitian kita itu lebih lemah dibanding dengan penelitian yang lain. Itu juga penting posisinya. Ya. Jadi pada akhirnya mungkin Anda akan mengkomparasikan penelitian Anda dengan penelitian yang ada itu. Apakah penelitian Anda nilai lebihnya di sini atau nilai kurangnya di sini, kelemahannya. Teman-teman peneliti yang jujur itu akan mengatakan lemahnya penelitian Anda itu di mana. Nanti disimpulan, kemudian saran, Anda harus bicara di sana. Penelitian Anda itu lemahnya di mana, kuatnya di mana. Jadi akan seperti itu. Jadi tidak tabu kita untuk mengatakan penelitian kita ini lemah di sini. Karena penelitian ini bukan urusan gengsi, teman-teman. Urusan data objektif. Jadi dalam dunia ilmu salah itu sesuatu yang biasa. Yang tidak boleh itu adalah bohong. Kalau politisi boleh bohong. Tetapi tidak boleh salah, itu politisi. Kalau politisi bohong nggak akan dipercaya orang. Makanya banyak politisi yang membiarkan kebohongan karena dia tidak mau salah. Kalau kita boleh salah ilmuwan itu, tapi tidak boleh bohong. Sebab kalau kita bohong, tidak akan dipercaya penelitian kita ini. Kurang lebih begitulah ya. Jadi beda ya. Kalau Anda nanti setelah S2 jadi politisi, ingat tuh kata-kata itu. Anda boleh bohong jadi politisi itu. Karena kalau kampanye kan banyak bohongnya itu dibanding data benarnya. Karena memang dianggap kebohongan dianggap sebagai sebuah alat untuk mempengaruhi orang lain. Kalau kita ilmuwan nggak bisa bohong.
salah boleh. Baik, itu perbedaannya. Tapi jangan jadi teori ya. Jadi itu kalau dari karya ilmiah ya, Bu Yung ya. Kalau buku selain yang tiga tadi juga bisa di buku ya. Tetapi di buku ada tambahannya, yaitu Anda bisa melihat perkembangan teori. Kalau di buku itu bisa jadi temuan Anda itu menjadi teori baru atau menguatkan teori yang sudah ada, atau sebaliknya melemahkan teori yang kan bisa jadi. Dalam ilmu pengetahuan itu ada tesis, hipotesis, ya, ada antitesis, tesis, antitesis, sintesis. Kan selalu ada itu yang disebut dengan dialektika Hegelian. Ya, jadi dialektika Hegelian itu selalu ada tesis kebenaran yang diyakini pada saat itu, kemudian ada kebenaran baru menjadi antitesis, kemudian menjadi kesimpulan baru, sintesis. Nanti sintesis itu di antitesis lagi, muncul lagi sintesis baru. Selalu begitu. Itu yang disebut dengan dialektika. Dialektika itu kebenaran yang terus berproses. Ya. Karena kita akan menemukan kebenaran dari kebenaran terus. Selama manusia mengindra, berpikir, itu kebenaran itu terus berubah. Kecuali kebenaran wahyu, ya, karena itu mah kebenaran yang sudah diberikan oleh Allah. Tetapi kebenaran ilmu pengetahuan itu ya dialektik aja. Pada saat sekarang, misalnya penilaian otentik yang dianggap benar, nanti mungkin ada neo-otentik, kalau ada gitu. Mungkin nanti ada neo-otentik atau post-otentik misalnya. Setelah otentik itu selalu begitu ya. Jadi itu adanya di buku, tidak mungkin ada di jurnal, karena di jurnal tidak banyak mengembangkan tidak banyak mengembangkan teori. Kalau di buku mungkin lebih leluasa teori itu dikembangkan gitu. Sehingga ada banyak orang yang setelah membaca buku berpikir untuk menulis buku, karena di buku itulah bisa menginspirasi teori-teori baru. Nah, melalui buku itulah sebetulnya Anda bisa mengkomparasikan teori. Kalau di artikel Anda mengkomparasikan hasil riset ya, kalau di buku bisa mengkomparasikan teori. Nah, teori itu nanti digunakan di mana? Sebetulnya sejak bab 1 bisa digunakan, walaupun Anda porsi teorinya jangan banyak. Karena di bab 1 itu Anda hanya butuh teori untuk menjustifikasi bahwa riset Anda itu penting dilakukan. Itu kuncinya, teman-teman. Jadi pertanyaan mendasar di bab 1 itu adalah mengapa topik ini layak diteliti. Nah, Anda butuh data itu. Data riset, data data teori gitu ya, atau data lapangan, 3 lah paling tidak. Tujuannya untuk menguatkan. Kan teman-teman, penelitian yang hebat itu argumentasinya begini, mengapa penelitian ini layak diteliti? Karena kalau diteliti pasti ada sesuatu terjadi dengan dunia ini. Begitu. Penelitian yang hebat itu begitu. Nah, Anda bisa mengatakan mengapa penelitian otentik assessment ini dibutuhkan guru? Karena kalau ini tidak ditemukan, semua guru akan tersesat dalam melakukan penilaian di sekolah. Nah, begitu penelitian yang bagus itu. Sehingga butuh kan? Karena Anda tidak mungkin bisa, Anda atau siapapun tidak mungkin membiarkan para guru itu tersesat dalam melakukan penilaian karya ilmiah selama-lamanya. Kalau gurunya aja tersesat, nanti anaknya ikut tersesat kan. Nah, gitu. Nah, jadi teori itu fungsinya di sana. Gitu ya. Jadi sejak bab 1 sebenarnya teori itu udah dipakai, tapi memang porsinya tidak banyak. Banyaknya digunakan di bab 2. Tapi bab 2 itu juga bukan aksesoris, teman-teman. Hati-hati.
Banyak orang yang kutip sana kutip sini simpan di bab 2, setelah itu selesai. Bab 2 itu dianggap sebagai aksesoris dalam tesis atau disertasi. Karena setelah itu dibiarkan. Ya, dikumpulkan di bab 2 karena memang ada bab 2 tentang teori. Tetapi kumpulan teori yang ada di bab 2 itu sesungguhnya harus digunakan di bab 4 pembahasan. Ya. Jadi setelah Anda menemukan hasil penelitian atau temuan penelitian, Anda uraikan, Anda olah berdasarkan statistik atau berdasarkan penilaian kualitatif dan lain-lain, itu Anda harus masuk ke pembahasan. Di pembahasan itu Anda akan menemukan temuan penelitian secara umum, plus teori yang bab 2 Anda simpan itu. Jadi kalau tidak digunakan, bab 2 itu hanya aksesoris saja. Agar tesis Anda tebal. Jadi Anda gunakan itu di bab pembahasan teori-teori itu. Jadi teori itu bukan hanya untuk bab 2, tapi sejak bab 1 sampai bab akhir itu digunakan. Pembahasan itu yang sebetulnya menjadi inti penelitian Anda. Teman-teman, saya sering mengatakan ya di berbagai forum, kalau mau melihat karya tulis ilmiah ini dilakukan oleh peneliti yang punya wawasan luas dan punya kecerdasan berpikir, itu lihat pembahasannya. Sebab di pembahasan itulah sebetulnya peneliti punya kebebasan untuk mengaitkan dengan semua hal yang dia pikirkan, dengan semua hal yang dia ketahui, berkaitan dengan penelitian dia. Jadi ketahuan, harusnya orang bahasa itu di sana dia habis-habisan bicara, teman-teman. Di pembahasan bukan penelitian itu, pembahasannya 3 halaman, temuannya 30 halaman. Jadi nggak bisa bicara apa-apa. Begitu. Jadi harus terbalik. Kalau temuannya cukup diuraikan dalam 5 halaman, pembahasannya bisa jadi 15 halaman. Harusnya begitu. Kita masih terbalik ya. Karena Anda mungkin atau siapapun banyak yang kehabisan kata-kata karena terlalu terbiasa dengan kutipan. Itu persoalannya, teman. Jadi Anda mengaitkan variabel dalam penelitian Anda dengan penelitian lain dan lain-lain, itu di bab itu. Jadi itu Buyung ya. Ya, Pak. Jadi bagian itu yang harus Anda ambil. Teman-teman, ada pertanyaan lagi? Silakan. Setelah ini ada kuliah lagi tidak, teman-teman? Tidak ada, Pak. Tidak, berarti agak leluasa sedikit ya waktunya ya, sampai 3:30 ya. Pak, mohon izin, Pak. Saya satu pertanyaan lagi, Pak, yang tadi lupa. Oh begitu. Ayo, mangga. Ayo, silakan. Ini terkait dengan pengembangan asesmen ini, Pak. Kita kan pekan lalu kita membahas penelitian pada ranah pengembangan bahan ajar. Nah, apakah pengembangan asesmen ini juga karakteristiknya sama dengan pengembangan bahan ajar? Artinya kita tidak perlu ke sekolah, bertemu siswa begitu, Pak, atau cukup divalidasi oleh guru ataupun ahli begitu? Benar. Ya, satu bergantung pada bentuk asesmen. Ya. Kalau asesmennya tes, ya, tes itu akan lebih bagus kalau diuji cobakan di sekolah. Karena nanti akan terisolasi gitu ya, akan terseleksi mana pertanyaan tes yang validitasnya tinggi, mana yang tidak. Itu akan begitu. Mana yang berterima di anak, mana yang tidak. Itu akan begitu kalau tes. Nah, validasi itu kan bagi kita bisa banyak cara ya, terutama orang bahasa. Bisa bentuknya dengan tes, validitas itu dengan cek, maksud saya cek ke sekolah, dengan uji coba ya, dengan mencobakan tes itu ke sekolah. Ada validitas itu dengan judgment expert, ya.
Nah, cuman begini, teman-teman, satu hal saja yang saya ingatkan. Seringkali judgment expert itu dilakukan tidak terlalu hati-hati, ya. Jadi hanya didasarkan pada cara berpikir atau cara yang dipahami oleh si judgementnya, si judgesnya, ya. Nah, jadi Anda di sana harus betul-betul mengetahui siapa judgesnya. Dalam pengertian, judgesnya itu harus orang yang betul-betul memahami asesmen. Jangan orang yang misalnya begini, kalau Anda menjudge ke guru, saya ya mungkin aja ada guru yang betul-betul memahami. Jadi mesti dicari guru yang betul-betul paham tentang kalau tingkat validitasnya itu. Bahkan kalau mungkin portofolio guru itu di bidang karya tulis ilmiah itu harus terbukti sebagai penguat bahwa guru itu bukan orang sembarangan. Begitu juga dengan dosen atau siapapun lah begitu ya. Kita seringkali agak toledor ya dalam hal judgment expert itu. Pokoknya siapa saja gitu, yang penting mau dan sukarela gitu kan. Mau baca, kadang-kadang masukannya juga tidak terlalu intensif dilihat dan lain-lain. Akhirnya cukup dikatakan bahwa instrumen itu sudah di judgment oleh ahli kan gitu. Nah, jadi ke depan lo kualitas tesis Anda ingin baik, judge-lah oleh orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Bahkan orang itu harus punya portofolio di bidang itu. Jadi Anda nggak bisa sekarang itu meminta judgment expert ke orang yang tidak pernah menulis karya ilmiah. Itu maksud saya. Nah kalau pakai judgment expert, ya tentu saja tidak ke sekolah, Buyung ya. Tidak perlu phone, mau by email, mau by apa judgment expert. Apakah validitas dari instrumen itu tinggi atau tidak? Atau instrumen itu seperti apa di validitas berdasarkan keahlian orang itu. Itu juga bisa. Misalnya kalau ya sama lah gitu. Kalau judgment itu tentang karya tulis ilmiah, ya cari kalau mau guru, cari guru yang biasa meneliti. Cari guru yang biasa menulis karya ilmiah. Jadi jangan asal guru bahasa Indonesia, karena guru bahasa Indonesia juga tidak semua guru bisa nulis karya ilmiah kan gitu. Atau pernah melakukan pekerjaan itu. Nah, bahan ajar juga bisa, sebenarnya bisa dua-duanya sama polanya. Bahan ajar juga kalau memang mau validitasnya lebih bagus, itu harus di-exercise ke kelas. Kita harus cek anak-anak itu bisa tidak. Tetapi sebagai sebuah konsep pengembangan, bisa juga di judgment expert. Anda tidak pergi ke sekolah, nggak apa-apa, di judgment. Tetapi pasti nanti akan ditemukan, kalau saya berhipotesis begitu, pasti nanti akan ditemukan antara penilaian judgment expert itu dengan praktik exercise dengan anak. Yang baik menurut saya itu belum tentu diterima oleh anak-anak itu maksud saya. Ya. Jadi bagaimana yang ideal? Kalau mau dua-duanya. Gitu. Kalau kondisinya memungkinkan, ya di judgment secara keahlian oleh beberapa pihak, tetapi sekolah juga diuji cobakan. Toh kalau Anda membuat asesmen guru, itu kan anak-anak tidak harus ada di kelas, ya kan? Tidak harus dalam konteks pembelajaran, karena Anda tidak sedang melakukan penelitian pembelajaran kan, Bu Yung?
tidak in practice di kelas, tetapi bisa di luar kelas. Yang penting anak-anak saja. Nah, jadi seperti itu. Atau begini, karena Anda itu kan subjeknya bukan siswa, Guru ya. tapi guru. Jadi exercise-kan aja ke sejumlah guru. Ini kalau teman-teman ini semua ada 13 orang, semuanya ngajar, kan ini juga guru juga. Paksa aja untuk diminta untuk diminta bantuan Anda. Masa ke kawan tidak solider. Jadi seperti itu. Nah, itu jauh akan baik-baik. Jadi setelah dijudgment oleh ahli instrumen itu, coba Anda cobakan ke guru. Jangan-jangan guru-guru itu masih terkendala dengan penilaian itu. Terkendalanya bisa macam-macam. Nanti akan ditemukan komponen mana yang menurut guru itu validitasnya rendah atau kurang bagus. Sehingga ada proses pengembangan, mana yang terisolasi, mana yang lanjut kan. Sama, instrumen tes kan begitu semuanya. Oke. Menurut saya Anda tinggal Google Drive aja, pasang Google Drive, masuk ke grup WA guru-guru, minta bantuan, insya Allah soleh-soleh lah, soleh-solehah. Itu bisa bantu Anda. Gitu ya, Bu Yum? Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Teman-teman ada lain? Silakan. Walaupun mau dikembangkan ke sana kemari, silakan. Kita ada 15 menit lagi ya, saya minta waktu Anda. Lutfi, ada pertanyaan, Lutfi? Tidak, Pak. Senyum-senyum terus. Tidak ya? Oke. Atau siapa? Girindra, Anissa, Intan. Ini yang... Nah, Astri atau siapa, silakan. Tidak ada. Saya mau coba, Pak. Nah, mau bertanya, mau coba apa? Mau coba presentasi, Pak. Oh, mau coba presentasi, boleh coba. Silakan. Punten kamu. Yang kedua ya ini ya, Ya, sorry teman-teman. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mau coba, Pak, berkaitan dengan penelitian. Di metode penelitian, saya menulisnya ini, Pak. Pematuhan dan pelanggaran maksim relevansi dalam iklan aplikasi Gojek dan pemanfaatannya sebagai bahan ajar menulis teks persuasi. Jurnal-jurnal yang sudah baca pada umumnya berhenti pada realisasi dan analisis prinsip kerjasama saja, Pak. Jadi stop sampai di situ. Sedangkan karena saya berada di dunia pendidikan, maka analisis itu sebisa mungkin dimanfaatkan atau mudah-mudahan bisa jadi novelty juga, Pak, buat dunia pendidikan. Yang pertama, di dimensi pembelajarannya, ini saya pada aspek pembelajaran menulis. Sedangkan pada permasalahan atau kondisi pembelajaran, jadi maksim relevansi itu kadang di dalam praktiknya itu ada yang patuh, juga ada yang melanggar. Nah, latar masalahnya kadang dari pelanggaran itu si penutur itu berupaya mengunggulkan kualitas, menyindir, bahkan juga humor gitu, Pak. Nah, solusi yang ditawarkan itu saya tetap pada analisis prinsip kerjasama, sedangkan solusi praktisnya mengamati beragam iklan yang memang taat pada maksim relevansi. Yang kedua, masalahnya itu maksim relevansi yang dilanggar juga kadang menimbulkan hambatan dalam percakapan. Nah, ini biasanya terjadi karena memang antara pertanyaan dan jawaban itu
tidak nyambung gitu. Berikutnya, nah ini saya ambil dari penelitian sebelumnya bahwa pembelajaran teks persuasi itu ternyata pada kondisi siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, ini juga diawalinya dari guru kurang mampu mengembangkan bahan ajar alternatif. Nah, karena ini pula nyambung pada masalah berikutnya. Jadi, bahan ajar yang digunakan itu hanya didominasi oleh teori, sehingga siswa hanya bisa mengandalkan buku paket. Nah, itu barangkali Pak hal yang bisa saya sampaikan secara singkat. Gitu. Mohon petunjuknya, arahannya dari Bapak. Begitu. Andri, itu aja? Iya Pak. Baik. Anda fokus ke prinsip kerjasama relevansi ya? Iya Pak. Tindak tutur relevansi. Oke. Pertama kalau saya sih sebenarnya begini. Anda boleh lihat Gojek ini aplikasinya ya, bukan tindak tuturnya ya. Iklan aplikasi Gojeknya Pak. Jadi di iklan itu tuh banyak apa ya, pelanggarannya Pak. Nah, dari pelanggaran itu banyak humornya dan mengunggulkan kualitas iklan aplikasi Gojek tersebut terhadap saingannya Pak, Grab gitu. Rencana Anda yang mau diteliti atau disurvei berapa banyak datanya? Yang kemarin itu karena ini tugas juga dari metodologi Pak. Semenjak PSBB Pak sampai sekitar bulan Mei gitu Pak. Itu kemungkinan berapa banyak? Ada sekitar 3 Pak. 3 jenis iklan. Ya. Kemudian tindak tuturnya banyak tidak? Banyak Pak. Jadi itu kan berupa percakapan Pak. Misalnya ada percakapan antara driver Jack dengan konsumennya Joe gitu Pak. Di situ perkenalan pertama gitu. Oke. Baik. Ini kan wilayahnya pragmatik ya secara keilmuan ya. Ya Pak. Saya begini, kalau sejak awal Anda mengidentifikasi satu jenis tindak tutur, bisa jadi dalam prakteknya itu akan ada banyak jenis tindak tutur lain yang muncul. Ya. Teks persuasinya udah jelaskan iklan itu masuk ke dalam persuasi ya. Betul Pak. Nah, itu pasti di sana itu ada rayuan, ada ajakan, ada ya terutama ajakan lah ya, ajakan, rayuan kan begitu ya. Persuasi kan begitu. Nah, tapi tindak tuturnya bisa jadi macam-macam sebetulnya di dalamnya. Ya. Kalau yang Anda teliti tindak tutur apa tadi? Relevansi Pak. Relevansi itu dalam pemahaman Anda apa? Jawaban yang diberikan itu harus berhubungan dengan pertanyaan Pak. Nah jadi begini teman-teman, pragmatik itu seringkali ya bahasa itu secara pragmatik seringkali tampil dalam formula yang disesuaikan dengan kepentingan komunikasi.
Jangan iklan atulah. Yang paling jelas mah itu aja stand up comedy ya. Ya, Stand up comedy sering nonton, Rick? sering Pak. Kalau stand up comedy kalau stand up comedy harus menggunakan prinsip relevansi, itu nggak akan ada yang bisa ditertawakan. Betul. Jadi harus patuh pada prinsip itu tidak ada yang ditertawakan. Jadi humornya menjadi garing niatnya. Jadi humor itu ya, stand up comedy itu harus melanggar prinsip itu. Jadi pelanggaran itu di dalam banyak konteks bukan kesalahan yang disengaja, ya, tetapi kesalahan yang disengaja karena tujuan berkomunikasinya berbeda. Ya. Jadi kalau Anda mau menghibur orang lain, jangan pakai prinsip itu. Karena prinsip relevansi itu antara apa yang disampaikan dengan apa yang ditanyakan, apa dengan yang dijawab, dia harus sesuai kan? Ya. Nah, kalau sesuainya tidak ada yang bisa ditertawakan. Begitu. Nah, jadi malah bagi saya teorinya begini. Semakin melanggar orang terhadap prinsip relevansi, semakin bagus humor itu. Itu akan begitu teorinya. Ya. Jadi kalau begitu, kalau ingin humor, ya langgarlah prinsip itu. Kalau memang tujuannya mau humor, mau menghibur. Ya. Jadi kalau iklannya mau serius, ya sesuaikan dengan prinsip itu. Tidak boleh dilanggar prinsip itu. Nah, begitu Andri, itunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Anda mau melakukan penelitian ini, sebaiknya dibuka saja prinsipnya, prinsip kerjasamanya, jangan mengacu pada prinsip relevansi saja. Iya, iya. Kan ada prinsip kualitas, ya, ada prinsip cara kan kerjasama. Ya. Yang 6 kalau nggak salah itu 7 berapa itu? Saya juga lupa lagi karena nggak ngajar pragmatik. Nah, jadi itu dibuka dulu saja oleh Anda. Jadi prinsip kerjasama aja judulnya. Jadi jangan maksim relevansi, udah masuk ke sana. Jadi kalau Anda sejak awal difokuskan ke prinsip relevansi, itu datanya akan sangat kecil. Ya. Jadi sudah aja pematuhan dan pelanggaran maksim gitu ya. Pada aplikasi maksim kerjasama kan gitu. Ya. Jadi langsung saja begitu. Pematuhan dan pelanggaran maksim ya, kerjasama pada iklan aplikasi Gojek. Paling begitu aja. Nanti Anda akan temukan di iklan itu mana yang patuh, mana yang tidak. Kemudian pada mana, misalnya apakah di kuantitas ada pematuhan, ada pelanggaran. Apakah di kualitas ada pematuhan, pelanggaran. Apakah di cara ada pematuhan, ada pelanggaran. Apakah di relevansi ada pematuhan, ada pelanggaran. Itu akan begitu. Kalau begitu, hemat saya akan lebih kaya penelitian Anda nantinya. Akan lebih kaya sehingga Anda akan tahu iklan itu sebetulnya jangan-jangan iklan itu tidak persuasif gitu mah. Hanya mengemas konten melalui humor gitu. Jadi sebetulnya tidak mengajak gitu. Orang jadi tahu iklan itu. Jadi begini maksud saya. Ada iklan itu yang kuatnya itu diajakannya. Ya, coba sekarang iklan-iklan yang berkaitan dengan COVID itu kuatnya diajakannya.
Kan tidak ada iklan kopi yang gurau ya. Ya. Rasanya tidak ada, saya temukan di televisi misalnya iklan kopi sambil gurau gitu ya. Semua serius karena berhubungan dengan nyawa orang kan gitu. Nah, karena dengan berhubungan dengan penyakit. Nah, jadi ada iklan itu yang fokusnya di ajakannya, kontennya itu. Ada yang kontennya nggak begitu penting, tetapi fokusnya di kesannya, diingat tidak gitu. Nah, Anda lihat kalau lihat iklan, sorry, saya bukan perokok teman-teman. Tapi iklan rokok yang apa itu? Yang apa? Saya juga nggak tahu nama rokok sih. Jadi, tapi iklannya itu selalu tidak nyambung kan? Antara yang di iklan ini lagi iklan apa gitu ya, gitu ya. Itu antara yang diiklankan, tapi ujungnya kita tahu bahwa itu iklan rokok gitu. Nah gitu. Nah Gojek juga mungkin dia tidak ke konten Gojek mengajaknya, ayo pakai Gojek atau gimana, tidak begitu. Tapi ingin memberi kesan saja yang kuat terhadap Gojek, gitu. Jadi ada yang mainnya itu di kesannya, bukan di kontennya. Nah, jadi kecenderungan iklan-iklan sekarang itu bukan bermain di pesan, tapi bermain di kesan, di citranya, sehingga orang jadi ingat. Gitu. Nah, kemasan-kemasan iklan itu begitu. Nah, kalau kemasan iklannya ada di kesan, bukan di pesan, maka yang terjadi adalah pelanggaran terhadap maksim relevansi dalam dialog-dialognya itu. Kenapa? Karena semakin melanggar, kesannya itu semakin menarik. Begitu, seperti humor, semakin melanggar gitu ya, semakin orang tertawa, kan itu tujuannya. Nah, semakin menarik itu semakin berkesan. Gitu. Jadi Anda sesungguhnya dari penelitian-penelitian seperti ini akan dapat informasi. Kalau Anda nanti bergabung di perusahaan-perusahaan startup, Anda bisa jadi penggagas pembuat iklan. Ya, jadi iklan yang kecenderungan ke depan itu yang seperti apa. Jadi sekarang itu sama teman-teman dengan produk-produk tertentu yang dia beriklan itu bukan menjual produknya, tapi menjual gaya hidupnya. Ya, sehingga orang kan beli baju itu beli baju itu bukan mau beli baju, tapi beli baju itu adalah beli label, beli merek, ya kan? Banyak orang itu bajunya nggak penting, tapi mereknya yang penting. Terutama teman-teman perempuan, ibu-ibu nih. Gitu ya. Kalau laki-laki mungkin ada yang mungkin tidak ya. Nah, tapi ibu-ibu itu 99%, 99,9% ibu-ibu itu gala merek biasanya. Jadi yang dibelinya itu bukan pakaiannya, tapi mereknya. Kalau orang sudah membeli mereknya, itu biasanya harga itu di nomor sekian kan. Yang penting merek. Gitu. Coba aja ibu-ibu kan kalau beli tas begitu kan. Bukan tasnya. Kalau bicara tas itu bicara tentang kualitas barang dan fungsinya. Tapi bukan itu kan yang dikejarnya. Itu beli merek. Semakin asing merek itu, gitu ya, semakin dikejar oleh ibu-ibu. Itu pada umumnya. Nah, iklan itu begitu, Andre ya? Ya Pak. Gitu. Jadi saran saya sih sebetulnya dibuka aja, jangan satu maksim ya. Nanti kita akan tahu. Terus dari awal nggak usah disebutkan pematuhan dan pelanggaran. Nah,
Oh, Sebutkan jadi saja, misalnya realisasi. ya realisasi tindak tutur begitu. Nanti kan di dalamnya ada pelanggaran pematuhan. Kalau tidak patuh ya melanggar pasti. Tidak ada alternatif yang lain. Di tengah-tengah setengah melanggar kan tidak ada tuturan. Setelah setengah melanggar setengah patuh kan tidak begitu. Oke. Ini Pak, Apalagi? sedikit Pak, Yuk. mengenai tadi disinggung juga bahwa iklan itu dewasa ini menjurus pada gaya hidup ya Pak. Kemungkinan Kesan, pula Pak, ya. Iklan kesan itu kesan dan menjual gaya hidup, betul. ya, kesannya menjual gaya hidup, betul Pak. Gojek juga sepertinya kesana Pak, karena waktu PSBB bulan mau puasa itu kan kita tidak bisa kemana-mana. Nah, di iklan itu disebutkan bagaimana kita beribadah tanpa kita harus keluar rumah, Pak. Jadi itu semakin menguatkan saya mau meneliti iklan tersebut, gitu, Pak. Iya boleh, silakan. Tapi jangan gara-gara ada COVID itu. Itu mah kebetulan aja kontennya tentang itu gitu ya, kesan. Iya. Tetapi iklan yang menguatkan kesan sih sebetulnya kita agak susah menebak di awal. Ya. Jadi kalau iklan pasta gigi kan mudah ditebak. Ya. Karena sejak di awal itu pasti pasta giginya muncul. Gitu. Tapi kalau iklan yang menekankan kesan itu biasanya dibungkus dengan beragam cerita atau aksi, baru isinya itu di belakang. Biasanya begitu. Kita tidak tahu ini iklan apa gitu. Oh, maksudnya ini. Gitu. Nah sekarang kecenderungan iklan itu begitu, karena itu out of vogue dari iklan. Persuasinya nggak muncul gitu ya, secara verbal. Ya, jadi persuasinya itu ketika kita tahu produk itu jualannya apa. Kan teman-teman kan kalau ingat Gojek tidak ingat pasta gigi kan? Gitu. Jadi itu yang dikuatkan. Tidak ingat Gojek kemudian ingat Kongguan misalnya, nggak begitu kan? Jadi ingat Gojek itu platformnya kan tahu, ya diantar jemput pakai motor atau GoFood, GoSend, GoNow lagi, ya seputar itulah. Dan jadi itu yang dikuatkan gitu, dikuatkan kesan. Dengan kata lain, iklan seperti itu sudah menganggap masyarakat kita ini cerdas, sehingga caranya tidak diajak, karena kalau diajak itu dianggap bodoh orang tuh. Gitu. Misalnya coba kalau iklan rokok, ya, kalau iklan rokok yang diajaknya digambarkannya rokok kayak begitu, itu bisa jadi orang tidak senang dengan rokok, gitu, atau iklan. Jadi ada pendekatan tersendiri terhadap audiens sekarang itu. Jadi audiens itu sekarang dianggap sebagai orang yang sudah tahu tentang produk itu. Nah, sehingga tidak menekankan pada isi produk, tetapi pada keterkesanan. Pada apa ya? Kesan itu apa bahasa Inggrisnya, teman-teman? Pesannya message ya. Nah, itu. Jadi pada keterkesanan kan kalau kita mengalami sesuatu yang sangat menarik itu terkesan kan. Nah itu sebetulnya yang mau diambil dari iklan-iklan seperti Gojek ini. Itu akan begitu. Sehingga yang nempelnya Gojeknya, tetapi produknya udah tahu orang Gojek itu apa. Karena tidak tiba-tiba, lihat aja menurut saya, tidak, kalau dia mengiklankan produk baru, itu iklannya nggak akan begitu. Itu iklannya tidak akan seperti memanfaatkan isu COVID. Tetapi kalau
menguatkan ikon Gojeknya, itu iklannya akan begitu. Ya. Jadi pelajari betul tuh. Nanti bisa jadi Anda punya perusahaan startup, nanti cara beriklannya diikuti. Oke, Ri, begitu Ri? Ya Pak. Oke. Teman-teman ada tambahan? Silakan. Mungkin siapa yang menyukai pragmatik? Coba Ri keluarkan dulu itunya. Share screen-nya. Ya Pak. Itu aja yang stop share screen di atas tuh, dikeluarkan. Nah, baik teman-teman, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ada 2 hari ini kita dapat informasi. Walaupun saya sekali lagi titip, tolong mapping dulu persoalannya. Ya, jadi jangan dulu masuk ke topik. Saya paham lah bahwa ini butuh penguatan dari Anda untuk tesis Anda. Saya juga nanti bantu untuk membicarakan itu. Tetapi untuk kepentingan perkuliahan ini dan juga penguatan Anda coba mapping dulu persoalannya. Misalnya yang tadi di pragmatik itu ada persoalan apa saja, di teks persuasi itu ada persoalan apa saja. Itunya keluar dulu. Jadi keluar dulu di teks persuasi itu ada persoalan apa, persoalan apa, persoalan apa. Kalau di pragmatik itu ada persoalan apa? Persoalan pematuhan, persoalan pelanggaran, persoalan ketidaksesuaian. Ya itu bagi identifikasi. Nanti baru muncul ke sana. Setelah Anda berkelana dulu ke sana kemari, menemukan sejumlah persoalan. Mata kuliah kita kan problematika, jadi saya nyari problematika dulu. Bahwa nanti mengerucutnya ke persoalan assessment, mengerucutnya ke persoalan tindak tutur relevansi atau apapun, itu silakan. Tapi sebelum ke sana Anda breakdown dulu persoalan-persoalan apa yang ditemukan di bidang itu, di wilayah ilmu Anda itu ya. Baik, ada pertanyaan lain? Cukup? Cukup Pak, insya Allah Baik. cukup. Insyaallah. Baik, teman-teman minggu depan insya Allah tolong disiapkan 2 orang lagi ya, paling tidak minimal. Baik Pak. Atau lebih juga nggak apa-apa. Tadi saya lupa, terlalu panjang bicara yang buyung. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Kasih Saya pamit ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, siapa besok? Tanggal 6 sama Enda ya. Berarti kurang banyak ya tadi ya persoalannya ya. Kirain langsung mengerucut ke ini ya. Besok berarti harus Berarti masih dulu. secara umum ya? Masih secara umum Iya, berarti kayak gini. Kalau ini mah kalau katanya aku apa ya? Hasil yang aku tangkap dari penjelasannya Bapak mah ya komentari aja barangkali salah gitu. Kita harus nyari dulu misalnya di dalam teks itu tuh apa masalahnya, terus masalah apa yang terjadi di lapangan, sama masalah apa yang terjadi di guru juga, di siswa sama di guru juga. Betul. Ya gitu ya. Jadi belum ke fokusnya mau apa dulu gitu. Ya enggak? Betul. Jadi setelah ditentukan apa namanya tuh yang pembelajarannya apa, menulis apa gitu ya. Nah, di cakupan itu harus di breakdown dulu seluruh masalah yang ada di situ gitu ya. Semangat teman-teman yang minggu depan. Semangat. Guys, aku sama Enda tanggal 6 ya, udah book. Udah booking, aku udah ngecek di WA. Ini mah maaf banget, ini mah tanggal 6. Udah booking. Kalau mau nambah 1 orang, boleh? Nambah 1 orang tanggal 6? Ya, barangkali boleh. Ayo, kita nggak akan sepanjang Abu kok ngejelasinnya. Emang tadi panjang? Enggak, tadi Bapak nanyanya yang lama, Bapak ngejawabnya. lama.
Iya, teman-teman semangat. Oh iya, kan aku nah yang kita teh apa nak? Yang Bu Yoce, Yang Bu Yoce morfologi. ya kita tampil tanggal 28. Abu ya tuh tanyain ke ibu itu teh maksudnya teh per munfarid atau jamaah. Iya, iya. Insya Allah besok pagi atau kayaknya besok pagi deh tanya di grup. Ya kan Saya juga kalau nggak ngerti itu yang perlu dipresentasikan itu dalam bentuk makalah atau PPT aja, kan belum jelas ya sebetulnya ya. ya kalau misalnya nanti kayak waktu Bu Yeti misalnya evaluasi ya nggak apa-apa gitu. Atau misalnya kayak waktu Pak sama Pak Andoyo ya nggak apa-apa gitu. Ini mah aku pengen tahu sistemnya seperti apa, tapi nggak berani nanya. Abu ya yang nanya. Ya kan, Ya, ya. jadi kemarin itu kan sama Bu Nun itu kan dikasih tahu kayak misalnya kalau sintaksis itu ada ranahnya frasa, kalimat, klausa gitu ya. Nah itu tuh nanti ngegarapnya apakah sendiri-sendiri atau secara keseluruhan tapi bersama-sama gitu. Ya satu produk atau satu orang satu produk gitu ya. Ya gitu. Ya. Iya. Tapi teman-teman kalau misalnya sama nih, kayaknya ini satu tugas bisa buat 2 matkul kayaknya. Iya banget. Betul. Ya kan? Nah, Iya. Jadi kalau sama misalnya Alam ngambil sastra di Ibu Yoce, di sini juga persoalannya tentang teks sastra. Ya sudah, pakai 2 hal ini aja, cuman beda konsep. Yang ini pertama salah, yang itu apa gitu konsepnya. Bisa kayak gitu deh. Tapi Ya semangatlah buat minggu depan. ini pengen bertemu biar ternyata langsung dikomentari sama ahlinya gitu. Iya. Entasnya mangga iya Semuanya. buatannya saya. Yuk teman-teman. Nah, assalamualaikum. dah,